Hai Healthizen, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Feby dari Seni Sehat, Seni Kelola Tubuh, Jiwa, dan Makanan. Nah, seperti yang sudah diinfokan beberapa hari lalu, kalau hari ini kita bakal live bareng Dokter Jualita nih. Kita bakal ngebahas tentang makanan bebas gluten atau gluten free. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung undang dokternya aja ya. Halo, selamat sore Hai, dok. hai sore Feby. Ya, Halo dok, apa ya, kabar dok? baik, baik. Wah, kelihatan Ya, fresh banget nih dok. thank you Feb. Iya, Gimana kabarnya? kita Feby langsung sehat aja ya? nih ya dok ya. Oke, Oke deh dok. silakan. Ya, Jadi gini dok, kan sekarang mm, banyak dilema banget nih dok, karena banyak banget produk yang mengeluarkan klaim gluten free ya dok ya. mm, Nah, mm. sebelum kita lanjut ke gluten free nih dok, kita mau bahas dulu sih sebenarnya gluten itu apa sih dok? Gitu. Oke, Oke, jadi silakan. sebenarnya gluten itu adalah protein, gitu Hmm. Feb. Jadi protein yang dia terdapat di dalam biji-bijian. Contoh biji-bijiannya tuh kayak biji gandum, kemudian Hmm. ada lagi yang namanya rye, ada lagi barley gitu. Jadi sebetulnya dia adalah komponen dari protein gitu. Protein. Nah, sebetulnya gluten sendiri dia memiliki memiliki peran di dalam biji itu untuk memberikan nutrisi di biji itu sehingga bijinya bisa tumbuh dan berkembang gitu loh. Jadi sebetulnya Hmm. dia seperti apa ya, yang menutrisi si biji-bijian itulah supaya dia bisa tumbuh dan akhirnya dipanen gitu. Mm-mm. Gitu, Oke. Pep. Mm-mm. Jadi si sumber gluten ini biasanya paling banyak tuh di biji-bijian dok, berarti. Betul. Di Hmm. biji-bijian, tapi biji-bijinya itu kita bilangnya kalau di bahasa Inggris kan grains gitu ya. Hmm. Nah, contoh grainsnya itu bisa dari gandum. Terus ada lagi biji yang namanya rye. Kemudian satu lagi barley. Nah, Hmm. memang si gluten ini dia bisa menjadi masalah, bisa memberikan efek buruk ke dalam badan kita pada orang-orang tertentu gitu, pada orang Hmm. yang memang pertama ada satu penyakit yang namanya celiac disease. Jadi celiac Celiac disease itu, disease. jadi celiac disease ini adalah penyakit pada usus yang mana Hmm. kalau orang ini makan yang mengandung gluten tadi, maka akhirnya akan menimbulkan peradangan di ususnya, Feb, sehingga keluhannya Oh. bisa diare, terus kembung kayak gitu. Nah, kalau kalau ada lagi orang yang memang dia juga sensitif sama gluten, tetapi efeknya nggak hanya di saluran cerna, jadi non celiac gitu. Sehingga kalau dia Hmm. makan yang mengandung gluten dan orang ini memang sensitif terhadap gluten, keluhannya bisa aja mulai dari sakit kepala, pegel-pegel badannya kayak gitu. Jadi nggak spesifik gitu. Hmm. Tetapi Feb, Ya. meskipun ada celiac disease, ada orang dengan sensitivitas gluten, tapi proporsinya nggak terlalu banyak. Sorry, anakku ikutan nih. Nggak apa-apa dok. No, 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 no. Oke. Jadi, tetapi proporsinya nggak banyak, hanya sekitar 1% aja di populasi dunia gitu. Masih please. Oke, Oke dok. gitu. Tadi kan dari sumbernya itu lebih ke biji-bijian grains gitu ya dok ya. Tapi kalau dalam Heeh. produk jadi nih dok, biasanya paling umum di mana sih dok kalau dalam produk Nah, jadi? nah kalau di dalam produk jadi, biasanya kan gandum itu dibuat sebagai bahan baku untuk membuat roti, kemudian mie, kemudian Hmm. cake segala macam, donat kayak gitu. Kemudian ada lagi permen, es krim gitu, pasta. Nah, itu biasanya Hmm. memang mereka mengandung gluten tadi gitu karena memang bahan dasarnya Hmm. itu dari gandum gitu. Hmm. Mm-mm, mm-mm, Oke deh dok. gitu, Feb. Terus nih dok, Mm-mm, mm-mm. jadi sebenarnya makanan gluten free itu bener-bener sehat nggak sih dok? Atau kayak gimana dok? Jadi Nah, bener-bener cocok sama semua orang atau bagaimana dok? nah, gini Feb, sebetulnya tidak semua orang itu harus menghindari gluten. Tadi aku bilang, Hmm. orang yang harus menghindari gluten kalau memang dia punya
sensitivitas terhadap gluten tadi. Atau memang orang ini alergi sama gandum. Nah, orang itu harus menghindari gluten. Sekarang, kalau misalnya saya sebetulnya nggak alergi sama gluten, saya nggak sensitif sama gluten, kemudian saya menghindari produk gluten itu. Nah, dikhawatirkan ketika orang menghindari produk yang mengandung gluten tadi, justru malah dia kekurangan beberapa vitamin mineral, Feb. Gitu. Contoh ya. Jadi memang udah banyak sih penelitiannya juga pada orang yang dia secara blind dia menghindari gluten. Padahal sebetulnya orang ini tidak terindikasi sensitif sama gluten. Akhirnya dikhawatirkan orang ini justru malah kekurangan beberapa vitamin dan mineral. Gitu loh. Contohnya dia bisa aja kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, kekurangan zinc, kekurangan vitamin B12, yang mana sebetulnya bahan makanan sumber yang mengandung gluten itu mengandung mineral dan vitamin tadi, Feb. Gitu. Jadi sebetulnya ketika orang pengen melakukan diet bebas gluten, dia harus memastikan dulu ke dokter, sebetulnya dia termasuk orang yang harus menghindari gluten nggak sih? Gitu. Kalau memang orang ini tidak diindikasikan untuk diet bebas gluten, ya ngapain juga gitu. Jadi malah jadi kekurangan yang lain gitu ya, Dok ya? Betul. Karena sebetulnya kan bahan-bahan makanan tadi kayak misalnya rye, barley, kemudian gandum, itu kan mereka merupakan salah satu bahan makanan sumber karbohidrat kompleks kan, yang seratnya juga banyak gitu. Nah, ini ada yang komen tuh, Feb. Wah, iya, saya beli yang gluten free karena ikutan tren aja nih, katanya lebih sehat. Karena banyak banget nih ya, Dok ya, yang ngeklaim makanan gluten free memang sekarang ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi bukan artinya lebih baik, enggak juga. Tetapi kalau memang orang sudah diindikasikan sama dokter untuk melakukan diet bebas gluten karena kondisi kesehatan tertentu, ya dia akan mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat. Tetapi kalau orang tersebut dia tidak diindikasikan oleh dokter, dalam arti ini orang sehat-sehat aja, terus dia mau menghindari gluten, sebetulnya nggak penting-penting sekali sih, gitu. Oke deh, Dok. Mungkin nih kita buka yang bertanya dulu. Ya, silakan. Pertanyaan dari Mia nih, Dok. Dok, bener nggak kalau mengurangi konsumsi gluten akan membuat usus lebih sehat? Oke. Ya, terima kasih Mia pertanyaannya. Jadi, balik lagi tadi Mia, kalau misalkan memang orang tersebut tidak memiliki masalah pencernaan yang terkait dengan celiac disease tadi gitu ya, tidak terdiagnosis oleh dokter bahwa dia mengalami celiac disease atau sensitif terhadap gluten, sebetulnya nggak perlu juga dia diet bebas gluten. Yang membuat pencernaan kita menjadi sehat adalah kalau kita mengkonsumsi cukup serat gitu. Nah, justru seringkali di dalam bahan makanan sumber yang mengandung gluten tadi, ada gandum, ada rye, ada barley, justru seratnya kan lebih tinggi gitu, ya kan? Gitu. Jadi sebetulnya sih tidak lebih sehat juga kalau memang ternyata kita tidak memiliki indikasi gitu ya, gitu. Oke, coba pertanyaannya lagi. Sama-sama Mia. Dari Sistara nih, Dok, makanan gluten free katanya bisa mengurangi berat badan, bener nggak, Dok? Oke, ini juga yang mau diet ini kayaknya ya, Dok ya. Jadi memang gluten free diet ini ada yang mengklaim bahwa dia bisa membantu menurunkan berat badan. Tetapi pada intinya adalah ketika kita melakukan gluten free diet ini, makanan lain yang kita konsumsi tinggi kalori nggak sih? Kalau ternyata tinggi kalori ya tetap aja akan membuat kita sulit untuk turun berat badan. Karena gini, pada orang yang menjauhi gluten, berarti kan kita harus mencari lagi sumber karbohidrat lainnya, gitu kan?
Nah, tergantung dari sumber karbohidrat apa yang dipilih. Kalau misalkan akhirnya melakukan diet bebas gluten, kemudian menghindari roti, menghindari mie, menghindari cake segala macam, oke, baik. Tetapi kalau dia akhirnya memilih karbohidrat lain dengan jenis, misalnya dia mengkonsumsi nasi dan juga umbi-umbian dalam jumlah besar gitu ya, tetap aja yang namanya defisit kalori itu nggak tercapai. Jadi kalau defisit kalori nggak tercapai, ya berat badan nggak akan turun. Karena jadi balik lagi ya dok ya. Jadi prinsip penurunan berat badan kan defisit kalori, ya kan? Jadi asupan kalorinya dikurangin, sementara pengeluaran energi ya kita tingkatkan, gitu, Feb. Iya benar-benar. Berarti ya intinya balik lagi ke defisit kalori ya dok ya, gluten atau gluten free atau tidak ya dok ya? Ya betul. Terus lagi ini dari Denis AT, memiliki lebih banyak energi kalau makanan-makanan bebas gluten, bener nggak dok? Memiliki lebih banyak energi kalau makan makanan bebas gluten, bener nggak? Oh enggak, ini juga enggak ya. Jadi Nggak sebetulnya, tadi kan saya bilang gluten itu sebetulnya dia protein yang ada di dalam biji-bijian termasuk gandum, rye dan barley tadi. Nah, pada orang yang memang tidak memiliki masalah sensitif terhadap gluten tadi atau alergi terhadap gandum, maka sebetulnya gluten itu tetap bisa dicerna, gitu, tetap bisa dicerna. Jadi nggak ada masalah sih sebetulnya. Jadi apakah bisa memberikan energi lebih banyak, sama aja kok antara orang yang dia makannya bebas gluten dengan yang makannya masih ada glutennya. Sama. Berarti sama ya dok ya. Jadi maksud saya ketika orang memang tidak diindikasikan untuk diet bebas gluten, sebetulnya kita nggak perlu secara spesifik menghindari gluten itu, karena kan produk bebas gluten juga pasti harganya lebih mahal ya, Feb. Iya, gitu biasanya kan? Sih seperti itu dok ya, karena klaimnya gluten free gitu, tapi ternyata bikin jadi persepsinya wah sangat sehat gitu. Tapi ternyata tidak perlu dihindari ya dok ya. Ya. Terus nih dok, apakah alergi gluten bisa disembuhkan dok? Oke. Kalau namanya alergi tidak bisa disembuhkan sama sekali. Jadi yang kita bisa adalah mengendalikan atau mengontrol. Nah, pada pasien yang memang terindikasi dia alergi atau sensitif terhadap gluten tadi, maka kita harus berusaha menghindari makanan-makanan yang mengandung gluten yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi semua turunan dari tepung-tepungan tuh, tepung gandum, tepung rye dan barley itu kita hindari. Jadi mulai dari roti, kue-kue, cake, es krim, mie, pasta, permen bahkan gitu, itu harus kita hindari. Gitu. Kemudian nih ada yang bertanya dari komen nih dok, dari Firda Zulhas. Dok, bagaimana sih ciri-ciri kita intoleran terhadap gluten? Maaf jika sudah dibahas, saya baru join, thanks. Jadi ciri-ciri kita kalau kita ternyata intoleran terhadap gluten. Oke, ciri-cirinya seringkali nggak spesifik. Jadi misalnya mulai dari setelah dia makan, misalnya dia makan roti gitu ya, keluhannya bisa kembung, kemudian kemudian ada diare, bisa aja gitu, kemudian merasa banyak gas di perutnya, atau bisa juga yang keluhannya itu tidak ke saluran cerna, Feb. Jadi misalnya ada pasien saya juga yang kalau dia makan produk gluten, itu dia keluhannya nyeri di punggungnya. Oh, nyeri. Jadi keluhan nggak spesifik, iya nyeri di punggungnya. Kemudian ada yang sakit kepala, beda-beda. Kemudian sakit kepala gitu. Nah, untuk bisa benar-benar melakukan diet bebas gluten ini, ada baiknya kalau konfirmasi dulu ke dokter, harus nggak sih menghindari gluten ini gitu. Jadi harus dicek lebih lanjut tetap ya dok ya? Iya, sebaiknya gitu. Jadi ketika seseorang memutuskan mau diet bebas gluten, Feb, ada baiknya konsul dulu ke dokter gitu ya, konsul dulu ke dokter apakah memang kondisi kesehatannya mengharuskan dia diet bebas gluten atau enggak. Karena kalau tidak justru takutnya orang ini kehilangan atau kekurangan vitamin dan mineral yang tadi saya sudah sebut, kalsium, magnesium, kemudian zinc, zat besi, vitamin D, vitamin B12.
gitu. Oke, kemudian jadi intinya kalau misalnya kayak dia lagi diet tapi justru malah menerapkan diet gluten free itu dampaknya lebih ke kekurangan itu-itunya ya dok ya? Zat gizi yang Kekurangan dibutuhkan kita, justru ya dok ketika lagi iya, diet. iya. Jadi melakukan diet kan tadi kalau mau turunin berat badan ya prinsipnya harus defisit kalori gitu kan. Nah, ketika dia melakukan diet bebas gluten, boleh-boleh saja asalkan misalnya gini, eh contoh makanan yang mengandung gluten itu misalnya tepung gandum gitu ya, tepung gandum. Dia menghindari tepung gandum ini. Padahal sebetulnya tepung gandum juga mengandung vitamin B12, kemudian juga mengandung zinc, mengandung kalsium dalam jumlah sedikit meskipun ya. Nah, dia harus menggantinya dengan bahan makanan yang lain gitu. Contohnya misalnya dia mau menggantinya dengan nasi merah yang juga kandungan vitamin mineralnya lebih banyak ketimbang nasi putih gitu loh. Kemudian juga dia tetap menerapkan untuk makan yang tinggi serat, sayur dan buahnya juga diperbanyak gitu. Jadi masih boleh sebetulnya gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari buahsegarku.id. Dok, apa benar golongan darah B harus konsumsi produk gluten free? Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi diet golongan darah itu sampai sekarang dia belum ada bukti ilmiahnya. Jadi kalau kita mau menganjurkan, kalau dokter mau menganjurkan sesuatu kepada pasien atau kepada masyarakat, kita biasanya berpegangan kepada yang namanya evidence based medicine. Jadi sampai sekarang si diet golongan darah itu nggak ada buktinya gitu. Jadi apakah harus menghindari gluten atau tidak? Sebenarnya enggak. Gitu. Sebenarnya itu belum dibuktikan ya dok ya? Betul, betul. Oke, kemudian nih ada yang mungkin keluar dari topik nih dok ya. Sore dok, mau tanya dok, diet yang bagus buat ibu hamil setelah lahiran apa ya dok? Yang lagi kasih ASI. Oke, ini out of topic tapi nggak apa-apa deh saya bahas aja. Jadi gini, siapa nih? Ditdut. Ditdut. Jadi untuk ibu yang sedang menyusui gitu ya, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika kita mau menurunkan berat badan. Yang pertama, kalau memang ibu sedang menyusui, pastikan dulu bahwa suplai ASI-nya itu udah apa ya? Kita bilangnya suplai ASI-nya itu udah terjamin gitu. Jangan sampai ketika ibu pengen nurunin berat badan, justru malah bikin suplai ASI-nya terganggu gitu. Jadi kita pastikan dulu, biasanya dalam 2 bulan setelah melahirkan tuh suplai ASI udah mulai udah mulai stabil gitu ya. Sehingga kita punya cukup ASI untuk bayi. Nah, gimana caranya diet yang paling tepat? Sebetulnya diet yang dianjurkan untuk ibu menyusui ya tetap diet seimbang. Caranya yang pertama paling mudah adalah yang tidak mengganggu ASI adalah yang paling mudah kita hindarin dulu deh makanan dan minuman yang tinggi kalori, contohnya makanan minuman yang manis-manis. Seringkali orang nggak sadar bahwa justru kelebihan kalori itu ditimbulkan dari cemilan-cemilan ya berupa makanan dan minuman yang manis-manis ya gitu. Kemudian prinsip defisit energinya tadi juga mesti dijalankan, artinya tidak hanya asupan nutrisinya yang diperbaiki, tetapi ibu yang menyusui juga harus mulai olahraga ya. Mulai dulu lah dengan olahraga yang ringan, misalnya jalan cepet kayak gitu ya, atau bersepeda sehingga defisit energinya tetap bisa kita capai gitu. Itu Feb. Tapi ingat, ASI harus bagus dulu. Jangan sampai. Yang penting ASI dulu ya dok ya. Betul, ASInya harus suplainya bagus dulu gitu. Oke deh dok, kayaknya sudah menjawab semua pertanyaan ya dok ya. Oh, ini ada yang bertanya lagi nih sebentar dok. Dari @kalida, dok, apakah benar produk gluten free lebih bagus untuk kulit dok? Oke, ini juga sama ya Kalida. Sebetulnya belum ada sih penelitian yang memang dia menyebutkan bahwa produk gluten free ini lebih bagus atau lebih unggul untuk kondisi tertentu. Dia lebih unggul kalau memang ada riwayatnya alergi sama gandum misalnya, atau memang dia sensitif sama gluten.
Nah, jangan sampai ketika kita ngejar si produk gluten free ini, kita jadi mengabaikan yang lain. Misalnya, kita pengen banget pakai tepung yang gluten free dengan harga lebih mahal. Tapi akibatnya kita jadi mengorbankan sisi yang lain. Misalnya, kita malah jadi nggak makan buah dengan cukup. Nah, padahal buah itu kan antioksidannya tinggi yang juga bagus untuk kulit kan. Jadi, pesan saya di sini adalah kita tetap mengonsumsi makanan yang bervariasi. Kalau memang dokter tidak mengindikasikan untuk diet bebas gluten, ya nggak perlu dihindarin, gitu. Ya, tidak perlu dihindari. Jadi tetap tetap mengkonsumsi makanan yang bervariasi saja. Ada sayurnya, ada buahnya, karbohidrat juga bervariasi. Kemudian protein juga dipilih yang kualitasnya baik dan juga lebih rendah lemak, gitu. Oke deh dok, aduh jelas banget nih dok, ya ampun lengkap banget. Jelas ya? Semua pertanyaan udah dijawab ya dok ya, dari semua netizen nih pertanyaan udah dijawab semua. Jadi boleh disimpulin ya dok ya, jadi intinya Boleh, makanan si gluten free ini sebenarnya bisa sehat atau tidaknya tergantung kondisi masing-masing ya dok ya. Mungkin bagi yang intoleransi gluten yaitu tidak bisa mengkonsumsi makanan yang gluten ya dok ya. Namun untuk mengetahui apakah intoleransi atau tidak, bisa dilihat ketika makan produk tersebut ya dok ya, apakah menimbulkan efek-efek tertentu. Tapi kalau misalnya mau cek lebih lanjut harus tetap ke dokter. Seperti itu ya dok ya, untuk mengetahui makanan gluten free. Tapi sebenarnya jika tidak ada intoleransi, sebaiknya tidak perlu dihindari ya dok ya, karena memang si makanan yang mengandung gluten ini ternyata banyak banget manfaatnya dari segi kandungannya ya dok ya, seperti vitamin, mineral, seperti itu, yang mungkin tidak didapat di makanan yang gluten free ya dok ya. Oke Feby. Oke deh dok, mungkin kita akhirin live-nya nih dok sampai sini ya dok ya. Terima kasih banyak dok, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu juga nih ya dok ya, udah menjawab pertanyaan Healthyzen juga. Oke deh, selamat sore dok, sehat selalu ya dok ya. Ya dok, sama-sama.